Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Tabi pun. Ya, Bun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya? Nggak ada yang sakit kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran dapat berjalan dengan lancar ya nak ya, tanpa suatu halangan apapun. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada ketua kelas. Mukmin, silakan dipimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah berdoa semoga lancar semuanya ya nak ya. Kalian bisa menerima dengan baik pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya coba dilihat dulu dong meja kursinya sudah rapi belum, ada sampah enggak, kemudian bajunya sudah rapi belum, perangkat-perangkat di sebelah komputer kamu sudah lengkap belum ya nak ya. Nah, kalau sudah lengkap, Ibu akan lanjutkan ke absen ya. Ahmad Paujan, Ahmad Mumin, Alvino, Dewi, Devi, Faisal, Fajar, Faris, Irsyad, Ahlan, Taufik, Nurbalkis, Restu, Cut Salsabila. Hari ini anak ibu hadir semua ya nak? Pada pembelajaran hari ini kita masuk ke dalam kompetensi animasi 2D, di mana animasi 2D yang kita bahas saat ini mengenai pembuatan karakter dengan menggunakan teknik animasi di dalamnya. Materi yang akan Ibu terangkan hari ini yaitu yang pertama teknik animasi 2D, kemudian yang kedua pengertian tentang twinning, yang ketiga tentang penentuan frame kunci atau keyframe ya nak ya, kemudian pembuatan animasi twinning. Tujuannya apa sih materi yang akan Ibu sampaikan hari ini? Nah, dengan mempelajari materi tersebut diharapkan kalian bisa mendefinisikan teknik animasi twinning seperti apa. Kemudian menjelaskan langkah teknik animasi 2D. Selanjutnya menunjukkan contoh animasi 2D dengan menggunakan teknik twinning sesuai dengan kriteria yang ada ya nak ya. Lalu mendemonstrasikan bagaimana sih cara membuat animasi 2D tersebut. Sudah paham ya sampai sini ya nak ya? Setelah Ibu bacakan materi tadi ya nak ya, sudah paham kan apa sih maksudnya materi 2D yang akan kita kerjakan nanti ya nak ya? Nah, diharapkan kalian nanti bisa untuk membuat animasi 2D dengan menggunakan teknik yang ada ya. Ibu harapkan kalian mempelajarinya dengan penuh semangat ya nak ya, supaya materi tersebut dapat diaplikasikan ke berbagai animasi lainnya ya nak ya. Kemudian jika kalian mengerjakan sesuai dengan kriteria yang berlaku atau menjawab dengan benar, mengerjakan dengan baik, tentunya kalian akan mendapatkan poin yang lebih ya nak ya. Nah, kalau kalian belum bisa, kalian bisa berdiskusi nantinya atau bertanya langsung kepada ibu. Apa sih kesulitannya? Apa sih kekurangannya? Seperti itu nak ya. Ya, ibu harapkan untuk pembelajaran hari ini kita semua bisa menerimanya dengan baik dan jelas ya nak ya, supaya ilmu yang ibu berikan hari ini bermanfaat buat kalian ke depannya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu akan mengulas materi yang minggu lalu. Masih ingat?
Ingat, Bu. Iya. Minggu lalu Ibu menerangkan tentang animasi 2D ya, penjelasan dan kriteria di dalamnya. Coba Ibu mau bertanya sama Cut. Apa sih Cut yang dimaksud dengan animasi 2D? Animasi dua dimensi adalah animasi yang dapat dilihat dari satu arah dan terdiri dari panjang atau tinggi dan lebar. Ya. Ada yang bisa melengkapi? Coba Ahlan. Ya. Silakan Ahlan, coba jelaskan penjelasan tentang animasi 2D. Animasi dua dimensi adalah suatu gambar berurutan yang digerakkan agar objek terlihat nyata atau hidup. Iya, betul. Jadi penjelasan dari teman-teman kalian sudah betul ya Naya? Ya, Ibu minta, Ibu harapkan kalian mengingat kembali materi yang telah lalu, karena materi yang telah lalu itu hubungannya ke materi yang akan Ibu jelaskan hari ini. Paham semuanya? Berikut merupakan teknik twinning dalam pembuatan animasi 2D. Ada 3 teknik ya Naya. Yang pertama motion twinning, yang kedua shape twinning, dan ketiga adalah classic twinning. Berikut akan Ibu tampilkan bagaimana sih cara membuat motion twinning. Tolong diperhatikan dengan jelas ya Naya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah membuka aplikasi. Apa aplikasi yang harus kalian buka? Adobe Flash. Ya, kemudian kamu buka lembar kerjanya dan kemudian kalian memilih bentuk apa yang mau kalian buat ya. Sebelum kalian menggunakan teknik di dalam pembuatan aplikasi 2 dimensi. Contohnya di sini membuat apa? Lingkaran. Coba perhatikan. Membuat lingkaran ya Naya. Di sini membuat lingkaran. Ini contoh sederhananya membuat lingkaran. Kemudian lingkaran itu diberi warna ya Naya. Diberi warna, kemudian diberi efek dari frame ke frame, dan kemudian bentuk tersebut dapat dijalankan. Lihat hasil dari pembuatan teknik twinning. Nah, berikut hasil dari teknik animasi yang telah kalian lakukan nanti ya Naya. Lihat ada pergerakannya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dan dari depan ke belakang. Bisa kalian mengerjakannya? Tadi kalian sudah melihat bagaimana cara membuat teknik twinning ya Naya, yaitu motion twinning. Kemudian Ibu mau bertanya nih, tadi ada 3 macam teknik dalam pembuatan animasi 2 dimensi. Apa aja yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, penjelasan dari 3 teknik tersebut bisa kalian buka di buku sumber belajar kalian ya. Coba dibuka halaman 50, coba lihat nah di halaman 50. Ya, di sana ada penjelasannya. Bagaimana sih penjelasan si motion twinning, bagaimana penjelasan si shape twinning, dan bagaimana penjelasan classic twinning. Kita akan masuk ke dalam materi teknik twinning pada animasi 2D. Kalian kenal ini siapa? Kenal. Siapa? Walt Disney. Walt Disney merupakan salah satu tokoh pembuat animasi 2 dimensi. Tentunya kalian kenal ya film-film apa aja yang telah dibuat oleh beliau. Ya Nak ya? Ya, yang pastinya dalam pembuatan animasi 2D sangat bagus sekali dia membuat baik gambarnya, animasinya maupun ide ceritanya. Di sini ada penjelasan tentang animasi, ya. Film animasi biasa disingkat dengan animasi atau film yang merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan, ya Nak ya, menjadi gambar yang bisa bergerak. Media pembelajaran animasi 2D, ya. Di sana ada tutorial teknik twinning. Kemudian di sana ada jenis-jenis twinning, tujuan pembelajaran, teknik twinning, pengertian animasi, indikator pencapaian, dan panel yang berkaitan dengan timeline Adobe Flash. Kompetensi dasar di dalam teknik pembuatan animasi 2D ini
ada 3.3, yaitu menerapkan teknik animasi twinning 2D dan di praktiknya membuat animasi 2D menggunakan teknik twinning. Nah, di tahap pembuatan itu nanti kalian akan mengerjakan ya nak ya. Praktiknya adalah membuat animasi 2D dengan menggunakan teknik twinning. Indikator pencapaian. Yang pertama, mendefinisikan teknik animasi twinning 2D. Yang kedua, menjelaskan langkah teknik animasi twinning 2D. Kemudian praktiknya, menunjukkan contoh animasi 2D dengan menggunakan teknik twinning dan mendemonstrasikan hasil animasi 2D dengan menggunakan teknik twinning. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mendefinisikan teknik animasi twinning 2D sesuai dengan kriteria yang ada di sana ya nak ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan langkah teknik animasi twinning 2D. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh animasi 2D dengan menggunakan teknik twinning. Dan yang terakhir, peserta mampu mendemonstrasikan animasi 2D dengan menggunakan teknik twinning. Nah, di sini ada mengenal teknik twinning, ya. Kalau kalian sudah baca, tentunya kalian bisa sedikit mengetahui animasi itu apa, terus teknik twinning itu apa, ya nak ya. Tadi di sebelumnya Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang animasi itu seperti apa dan tekniknya bagaimana ya nak ya. Kemudian selanjutnya mengenal teknik twinning juga tadi kita sudah bahas sedikit ya nak ya. Kita sudah melihat video tutorialnya, tinggal kalian menjalankan, membuat dan mendemonstrasikan bagaimana cara pengaplikasiannya. Kemudian selanjutnya di sana ada mengenal teknik twinning. Tentunya tadi ada berapa macam nah teknik twinning? Ada 3. Ada apa aja? Motion twinning, kemudian ada shape twinning dan ada classic twinning. Pintar, anak Ibu pada pintar-pintar nak ya. Selanjutnya di sana ada timeline atau layer. Nah, layer itu digunakan untuk apa sih pada pembuatan animasi twinning? Ya. Ternyata ada berbagai macam layer di dalam pembuatan animasi tersebut. Sudah ada yang bisa menjelaskan layer itu apa? Ya, berarti harus baca lagi nak ya. Harus baca lagi dengan jelas tuh buku sumbernya tadi yang sudah Ibu suruh baca. Jadi bisa tahu tuh layer itu apa sih, fungsi layer apa sih. Kalau kalian ada di sini, pasti kalian sudah bisa menarik kesimpulannya. Fungsi dari layer adalah mengatur kerja animasi serta elemen lainnya yang berhubungan dengan penggunaan teknik animasi. Ya nak ya. Selanjutnya, nah, di sana ada berbagai macam panel timeline dan ada berbagai macam frame. Nah, jenis-jenis frame ada berapa itu? Keyframe, ada keyframe dan ada black keyframe. Ada 3 ya nak ya, tolong diingat itu. Kemudian selanjutnya motion twin. Tadi sudah kita bahas ya nak ya. Oh, ternyata motion twin itu digunakan untuk apa? Memberikan animasi berupa mengubah posisi objek yang tadi kita sudah lihat tutorialnya dari atas ke bawah, dari depan ke belakang, kemudian dari samping kiri ke samping kanan. Selanjutnya ada shape twin tadi ya. Shape twin digunakan untuk apa? Memberikan animasi berupa perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lainnya. Kemudian ada terakhir, ada classic twin. Classic twin untuk apa tuh? Memberikan animasi mengubah posisi objek dari ukuran yang berbeda. Ya nak ya? Ya. Semua itu bisa kalian aplikasikan di dalam pembuatan film animasi 2 dimensi. Nah, kalau sekarang baru tahap pembuatan animasi sederhananya dulu ya nak ya. Lama-kelamaan kalian bisa membuat film animasi seperti tadi tokoh yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalian akan membuat animasi dengan teknik twinning. Ya, yang 3 tadi. Ya, yang pertama teknik apa tadi? Masih ingat? Motion twinning. Dan oke, sudah pada pinter semuanya. Tadi sudah Ibu jelaskan macam-macam teknik
twinning di dalam pembuatan animasi 2D ya nak ya. Ada berapa macam nak? 3 macam. Coba ibu minta tolong sama anak ibu si Taufik menjelaskan perbedaan apa sih 3 macam tadi tekniknya. Tolong dijawab Taufik. Ya, nggak bisa jawab kan Taufik kan? Tidak memperhatikan ibunya menjelaskan di depan. Berarti tidak membaca juga tadi sumber belajar yang harus dibaca. Oke, sekarang ibu mau tanya kepada Irsyad. Kalau bisa menjawab ibu kasih poin tambahan ya nak ya. Irsyad silakan, ada berapa macam tadi? Perbedaannya seperti apa? Pertama ada motion twin. Motion twin biasanya sering digunakan untuk mengubah satu objek atau memindahkan satu objek ke objek lainnya. Terus ada set twin, biasanya digunakan untuk mengubah suatu ukuran benda atau objek ke objek lainnya. Dan ada satu lagi classic twin yang hanya memperlihatkan keadaan awal suatu benda sampai keadaan akhir objek tersebut. Cukup, Bu. Betul jawaban si Irsyad? Betul. Betul. Irsyad dapat nilai 100 ya nak ya? Ya. Sekarang mau tanya lagi sama Dewi. Ya. Dari 3 macam teknik animasi twinning itu yang paling mudah yang mana Dewi? Menurut saya classic twinning, Bu. Classic twinning, kenapa? Karena dia hanya menentukan keyframe awal dan keyframe akhir. Ya. Ya. Jadi ada yang lebih mudah, ada tingkat yang sedang dan ada tingkat yang sulit. Tapi tergantung kalian. Kalau belajar sungguh-sungguh pasti bisa semua 3 teknik tadi ya nak ya. Iya, ibu berharap kalian bisa lebih serius lagi belajarnya. Sekarang ibu akan membagi kelompok pengerjaan prakteknya ya nak ya. Di sini ibu akan membuat kelompok ya nak ya untuk kalian mengerjakan tugas praktik yang tadi. Kelompok 1 itu ada Ahmad Paujan, Ahmad Muhmin, Alpino, Devi, Dewi dan Esa mengerjakan teknik yang pertama apa tadi? Motion twinning ya. Yang kedua itu ada Faisal, Fajar, Faris, Irsyad dan Ahlan mengerjakan teknik yang kedua yaitu membuat shape twinning. Kelompok 3 itu ada Taufik, Nurbalkis, Restu dan Cut itu mengerjakan teknik yang ketiga. Apa ya teknik yang ketiga? Classic twinning. Ya. Silakan Anda membuka LKPD-nya, kemudian mengerjakan sesuai dengan tugas kelompoknya masing-masing. Ibu tunggu ya nak ya. Iya, Bu. Pino kelompok 1 ya nak ya, mengerjakan animasi motion twinning ya nak ya. Ya, silakan dibuat tadi bikin lingkaran, kemudian digerakkan dari atas ke bawah, kanan ke kiri, depan ke belakangnya. Silakan coba. Ya, tinggal ditambahkan gerakannya nak ya. Dewi kelompok 1 juga ya nak ya. Iya, Bu. Membuat teknik motion twinning ya nak ya. Ya, coba dibuat bentuknya. Gerakannya sekalian ya nak ya. Dari atas ke bawah, samping kanan ke samping kiri, silakan. Pengerjaan secara kelompok ditampilkan. Ya, hebat. Udah jadi ya nak ya, kelompok 1 udah jadi ya. Udah, Bu. Irsyad ini kelompok 2 nak ya. Iya, Bu. Membuat teknik apa tadi?
Shape twin. Shape twin. Coba dibuat teknik shape twinnya gimana? Dari tulisan menjadi perubahan bentuk ya nak ya? Iya. Ya, good job. Terima kasih, Bu. Iya. Cut, Salsabila tadi kelompok 3 ya nak ya? Iya, Bu. Membuat tentang teknik Classic twinning. classic twinning. Silakan coba dipraktikkan. Ya, membuat lingkaran, kemudian jalankan dari mana ke mana nih kalau classic twinning tadi? Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Jadi kalau mau diperbanyak pergerakannya ditambahkan frame-framenya nak ya? Iya, Bu. Ya, good job. Berikut kelompok pertama yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yaitu menggunakan teknik motion twinning. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu motion twinning. Dan kelebihannya yang akan dibacakan oleh Esa. Jadi pengertian motion twinning ini adalah pergerakan suatu benda dari titik A ke titik B. Dan berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan motion twinning yang akan dikerjakan oleh rekan saya bernama Dewi. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuka new dokumen. Pilih Enscript 2.0 lalu klik OK. Selanjutnya kita akan menggambar objek menggunakan oval tool. Klik oval tool dan pilih warna. Terserah kalian ya mau pilih yang mana. Kalau saya milih warna merah. Baik, di sini saya akan membuatnya. Setelah selesai, kita pada layer 1 klik frame ke 60. Demikian presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita praktikkan pembuatan animasi dengan menggunakan teknik twinning ya nak ya. Ada 3 macam penggunaan teknik twinning. Yang pertama motion twinning, terus yang kedua ada shape twinning, dan yang ketiga ada classic twinning. Motion twinning buat apa? Merubah posisi dari A ke titik B. Yang kedua shape twinning, merubah bentuk dari suatu objek ke objek lain. Dan yang ketiga classic twinning adalah pergerakan objek dari keadaan awal ke keadaan akhir dengan menggunakan penambahan frame 1 ke frame yang lainnya. Sudah paham semuanya? Sudah paham. Coba sekali lagi, sudah paham semuanya? Paham. Iya. Materi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan di minggu depan adalah pembuatan animasi dengan menggunakan karakter sederhana. Ya nak ya? Ya, kalian bersiap-siap membaca modul atau buku sumber belajar lainnya untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.